warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Hadirin hadirat sekalian, muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah, sobat muslim muslimat semuanya yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Puji syukur alhamdulillah tentunya kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini kita masih diberi kesempatan memasuki rangkaian dalam bulan Ramadan untuk menjalankan ibadah suci puasa dan juga menjalankan rangkaian ibadah lain di bulan Ramadan. Semoga sampai akhir Ramadan nantinya kita diberi kekuatan, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan akhir Ramadan dan menjadi tujuan kita nanti menjadi orang-orang yang bertakwa dapat kita raih pada akhir bulan Ramadan. Yang kedua kalinya salat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilimpahkan kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada pengikutnya, termasuk kita semuanya yang hadir dalam kesempatan ini yang bisa berpuasa pada hari ini, dan semoga nantinya kita mendapatkan syafaat kelak di yaumul hisab. Hadirin muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah, puasa adalah kewajiban kita semuanya yang harus dilakukan oleh setiap kita sebagai orang muslim. Maka ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ketika dia datangi seorang yang akhirnya kemudian itu adalah Jibril alaihissalam, datang mendekat kepada Rasul untuk kemudian dia berkata, akhbirni ma huwal Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan, Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salata wa tutiya zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi puasa yang kita lakukan adalah kewajiban dan menjadi salah satu rukun di mana itu menjadi pokok agama Islam. Maka sangat naif jika kemudian kita sebagai seorang muslim yang sudah mengikrarkan bahwa kita adalah seorang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mau atau tidak melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya dan yang akan. Nah, perlu kemudian kita cermati, puasa yang kita lakukan ini sebenarnya bukan hanya sebatas ritual, sebatas pembebanan atau syariat yang harus dilakukan oleh kita tanpa sebab, tapi melainkan banyak hikmah yang bisa kita petik dalam berpuasa ini. Karena pada basicnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menangkap kemampuan kita ketika Allah menurunkan syariat kepada kita, salah satunya adalah puasa. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dan bisa kita petik dalam berpuasa Ramadan. Adalah yang pertama, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dan kita semua saya yakin hafal. Kemudian kita coba kita dengarkan bersama-sama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hikmah yang pertama tentunya adalah ketika kita menjalani ibadah puasa adalah tujuannya sekaligus hikmahnya adalah untuk menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertakwa. Bahwa ketakwaan itu adalah tujuan utama dari ibadah puasa ini.
Sebagaimana kita tahu bahwa makna takwa adalah al-imtisal bil awamiri wastinabi 'anil nawahi, yaitu kita menjalankan semua perintah Allah dan melakukan atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika kita berpuasa, kita sudah meniatkan diri dengan baik untuk menjalankan perintah Allah yang mungkin oleh sebagian orang dianggap itu susah. Padahal kalau dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, maka itu bukan suatu yang susah dan justru sebagai salah satu wasilah kita untuk mendapatkan derajat ketakwaan yang akan kemudian menuntun kita dan juga menjadikan kita untuk kemudian terus berlatih dan terus terbiasa menjalankan perintah-perintah Allah, akhirnya menjadi pribadi yang bertakwa yang mau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hikmah yang pertama. Sementara hikmah yang kedua, bahwa puasa yang kita jalani ini adalah puasa yang sangat istimewa, karena pada awalnya puasa ini adalah perintah Allah yang mungkin kiranya adalah perintah yang pertama diperintahkan Allah kepada umat-umat bahkan sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, menjelaskan ayat sebagaimana yang saya sebutkan di atas, yaitu Quran Al-Baqarah 183, mengatakan bahwa kutiba 'alladina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang sudah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ibadah puasa ini bahkan sudah diperintahkan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga kalau kemudian kita tarik berapa lama ibadah puasa itu sudah dilaksanakan oleh umat-umat Nabi-Nabi bahkan sebelum Nabi Muhammad. Maka hikmah kedua adalah kita menjalankan ibadah yang sudah lama dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas perintah Allah yang sudah dijalankan bahkan jauh-jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika misalnya kita menjalankan ibadah puasa ini, ketika kita menjalankan dengan keseriusan, sebagai hikmah yang kedua adalah untuk kemudian kita menghormati syariat yang sudah lama sekali, dan kita tidak bisa menghitung berapa puluh ribu tahun atau bahkan mungkin 100.000 tahun lamanya syariat ini sudah diperintahkan Allah kepada umat manusia. Hikmah yang ketiga adalah ketika kita menjalankan ibadah puasa, ada sebagai bentuk pengejawantahan bahwa kita sudah menjadi seorang muslim, sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib membuktikan bahwa kita adalah seorang muslim yang sanggup menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengutip ayat dari akhir Quran surah Al-Baqarah bahwa Allah sudah menetapkan syariat ini supaya kita menjalankan, dan Allah tidak akan memberikan kepada kita syariat berlebih kecuali kita dapat melakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, sebagai bentuk pembuktian kita sebagai seorang muslim, maka marilah kita jalankan puasa ini, dan sungguh puasa adalah bermanfaat sangat luar biasa bagi kita. Bahkan kemudian Allah sudah menjanjikan kepada diri kita, ketika kita mau berpuasa, maka ada jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita surganya kelak di yaumul qiyamah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yaqulu yawmal qiyamati ayna as-sa'imun, fa idza dakhala akhiruhu ukhlifa dzalika." Yang artinya, sungguh di surga nanti ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pintu itu pada hari kiamat seraya memanggil umat-umat yang berpuasa pada kehidupan dia di dunia. Aina as-sa'imun, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka ketika orang yang terakhir
dari umat manusia di bumi ini yang berpuasa sudah masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan tadi, kemudian akhirnya ditutup pintu itu dan tidak dibuka selamanya. Hikmah yang keempat adalah bahwa puasa kita ini sebagai syafaat yang nantinya kelak di yaumul hisab itu akan memberikan keringanan bagi kita semuanya, bagi kita yang menjalankan ibadah puasa. Rasulullah mengingatkan itu dalam sebuah hadis, yaitu dalam sebuah sabdanya atau dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani yawmal qiyamah. Yaqulu siyam ayra mana'tu ta'am wa syahwat fin nahar fasyafi'ni fi. Fayaqulu al-Qur'an ayra mana'tu nawma fil lail fasyafi'ni fi. Wa huma yashfa'ani. Yang artinya bahwa puasa dan juga Al-Qur'an itu kedua-duanya akan menjadi syafaat kita bagi kita yang ahli berpuasa dan juga ahli mau membaca Al-Quran atau ahli Quran. Maka ketika pada hari hisab nanti, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan keputusannya kepada kita semuanya, seraya berkata puasa itu kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ayra, ya Allah, aku melarang orang ini untuk makan, untuk minum, dan juga untuk mengumbar syahwatnya pada siang hari. Maka daripada itu ya Allah, perkenankanlah Allah menjadikan aku puasa ini untuk meringankan beban orang ini. Dan ketika itu kemudian diterima oleh Allah. Begitu juga ketika saat Allah akan menentukan keputusannya, maka Al-Quran pun datang kepada Allah dan seraya berkata, iya Allah, aku telah melarang orang ini, aku sudah mencegah orang ini untuk tidur lebih awal. Dia mau kemudian dia mau untuk kemudian meluangkan waktunya pada malam hari untuk membaca Al-Quran semata-mata menghadapi itu Al-Quran. Maka keduanya, puasa dan Al-Quran itu menjadi penolong bagi orang yang berpuasa. Hikmah yang selanjutnya adalah hikmah yang kelima, adalah berpuasa ini menjadi salah satu wasilah kita untuk menjaga diri kita menjadi orang yang lebih sehat. Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis, katakan, sumu tasih, engkau berpuasa maka engkau akan mendapatkan kesehatan dari berpuasa. Masyaallah muslimin rahimahullah, ketika kita berpuasa memang bahwa kita akan mengalami banyak sekali kebutuhan atau nutrisi yang ada dalam tubuh kita ini terbakar karena kita tidak menambah pada siang hari, kita tidak makan, tidak minum. Tapi ini justru yang terbaik. Karena apa? Karena selama 11 bulan yang sebelumnya, kita setiap kali kita merasakan lapar, setiap kali kita makan haus, langsung kita makan, langsung kita minum. Seolah-olah organ pencernaan kita ini tidak ada hentinya untuk terus mengolah makanan, mencerna makanan dan minuman yang kita minum. Maka pada bulan puasa ini adalah kesempatan untuk memberi kepada organ pencernaan kita sedikit waktu istirahat. Mereka diberikan kesempatan untuk mengistirahatkan jam kerja mereka yang selama ini terus saja bekerja, diberi kesempatan untuk beristirahat, sehingga pada akhirnya akan menjadikan diri kita tambah sehat, karena organ-organ kita juga butuh istirahat dan kita berikan waktu mereka istirahat. Ma'asyiral muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 5 hikmah yang kiranya kita bisa petik dari ibadah berpuasa. Adalah yang pertama, kita menjalankan puasa bertujuan
supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita misalnya tadi kita berpuasa, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang terbaik, yang berlatih untuk menerima semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Hikmah yang kedua adalah bahwa berpuasa kita ini adalah sebagai penghormatan dari syariat Allah yang sudah dijalankan oleh umat-umat yang sebelumnya, bahkan sejak Nabi Nuh alaihissalam itu sudah menjalankan. Apalagi kita umat akhir zaman yang awal zaman saja menunaikan, bagaimana kita akhir? Ini sebagai bentuk penghormatan bahwa puasa adalah ibadah yang sudah lama dijalankan oleh umat manusia. Hikmah yang ketiga adalah sebagai bentuk pengejauhan tahan bahwa kita seorang muslim, bahwa kita seorang muslimah, ya kita tunjukkan kepada Allah, kita tunjukkan kepada manusia bahwa kita mau menjalani ibadah puasa ini karena kita sudah yakin bahwa Allah adalah sudah memilih kita sebagai seorang muslim, dan kita wajib membuktikan kemusliman kita adalah dengan kita menjalankan perintah Allah berupa berpuasa. Yang keempat adalah bahwa ibadah puasa ini sebagai garansinya Allah yang harus kita ambil. Tadi dikatakan bahwa kita bisa menjadikan puasa ini sebagai salah satu syafaat kita kelak di yaumil akhir. Betapa indahnya ketika kita saat ditimbang oleh Allah, selain amalan kita misalnya itu cukup, tapi akan dilebihkan lagi mendapat keringanan dari puasa ini. Dan yang terakhir, hikmah yang kelima adalah berpuasa menjadi salah satu wasilah kita untuk menjadi orang yang lebih sehat. Karena dengan berpuasa kita mengistirahatkan organ pencernaan kita dan kemudian memberikan nafas baru, memberikan kesempatan yang baru untuk kemudian mengatur pola yang baru dan akhirnya memberikan manfaat pada kita menjadi orang yang lebih sehat. Kiranya demikian hikmah berpuasa yang bisa kita ambil khususnya dalam puasa Ramadan ini. Maka pada sisa waktu Ramadan yang terakhir ini, malah kita ambil hikmah berpuasa ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita lewatkan Ramadan begitu saja dan tanpa kita mengambil hikmah dari ibadah puasa Ramadan yang kita jalani saat ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik dan sempurna, dan kita mendapatkan kelima hikmah itu dan memberikan manfaat terbaik untuk kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah wa billahi wa inayah wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.